Apakah teman-teman tahu apa itu sita revindikasi? Jadi, sita revindicatuir atau yang biasa disebut dengan sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Kemudian, sita revindikasi itu termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu. Pertama, hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain. Kemudian, barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Terakhir, permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Oleh karena itu yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri, maka lazim disebut pula penyitaan atas permintaan pemilik. Jadi, bentuk sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Syarat pokok sita revindikasi ada 4, yaitu objek sengketa adalah barang bergerak, pemohon adalah pemilik barang, barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjam, menyebut dengan seksama barang yang hendak disita. Syarat pokok atau alasan utama yang harus dinilai pengadilan atas permintaan sita revindikasi merujuk kepada ketentuan pasal 226 ayat 1 HE-KER dan pasal 714 RV. Pertama, objek sengketa adalah barang bergerak. Pasal 226 ayat 1 HIR mengatakan, objek sita revindikasi adalah barang bergerak. Dengan demikian, objeknya barang bergerak yang berada di tangan tergugat. Yang kedua, pemohon adalah pemilik barang. Syarat atau alasan yang dibenarkan untuk meminta sita revindikasi, yaitu adalah pemohon pemilik barang. Sita ini tidak dapat diajukan penyewa atau peminjam atau atas dasar wan prestasi untuk membayar ganti rugi, tetapi harus pemilik barang. Hal ini sesuai dengan pengertian maupun tujuan sita revindikasi, yaitu menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan penguasaan tergugat. Yang ketiga, barang berada di penguasaan tergugat tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjam. Syarat lain barang itu harus dalam penguasaan tergugat berdasarkan hal berikut: berdasarkan penguasa tanpa hak, berdasarkan hak reklame yang diberikan undang-undang kepada penjual, barang terdapat pada tangan tergugat karena pinjam. Yang keempat, menyebut dengan seksama barang yang hendak disita. Barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan seksama dalam surat permintaan, menyebut dengan jelas jenis, jumlah, merek, atau identitas maupun sifat yang melekat pada barang. Apabila penggugat tidak mampu menjelaskannya dalam surat permintaan, maka dapat dijadikan alasan oleh pengadilan untuk menolak permintaan. Hal yang perlu dipenuhi untuk melakukan sita revindikasi adalah objek sengketa harus benda bergerak milik penggugat yang ada pada tergugat. Benda bergerak itu dikuasai oleh tergugat tanpa hak. Artinya, pada awalnya benda bergerak tersebut diberikan penggugat kepada tergugat karena pinjam-meminjam atau jual beli. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang tidak bergerak itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Bentuk sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Tergugat memegang dan menguasai barang bergerak milik penggugat tanpa alasan yang sah. Pemilik mengajukan gugatan yang diajukan terhadap pemegang dengan maksud supaya barang itu kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah. Untuk menjamin barang itu tidak digelapkan atau dialihkan tergugat selama proses persidangan berlangsung. Penggugat minta agar pengadilan meletakkan sita milik atas barang itu.